Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Ini adalah konten keempat dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini. Wow, luar biasa kan teman-teman? Dalam satu hari, channel YouTube Bola Bung Binder ada 4 konten. Saya memutuskan untuk membuat konten keempat hari ini karena support dari teman-teman netizen atau warganet luar biasa ke channel YouTube Bola Bung Binder. Hingga saat ini jumlah subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder telah melewati 168.000. Ayo dong tingkatkan ke 200.000. Itu dia target selanjutnya dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten keempat hari ini saya ingin membahas tentang pertandingan besar antara Chelsea versus Manchester United yang berakhir dengan hasil imbang sesuai dengan perkiraan saya di konten preview dari pertandingan ini bahwa kemungkinan besar pertandingan ini akan berakhir imbang. Saya juga memperkirakan bahwa kedua tim ini akan bisa mencetak gol, tapi ternyata mereka tidak bisa mencetak gol. Banyak yang berkomentar di sosial media bahwa pertandingan ini boring. Bagi saya, pertandingan ini sama sekali tidak boring. Karena di pertandingan ini kita bisa melihat kedua pelatih menerapkan taktik yang berbeda jauh satu sama lainnya. Ole Gunnar Solskjaer dengan biasa menerapkan taktik konservatifnya pada saat MU bertemu klub besar. Ya, kita tahu bahwa dalam beberapa pertemuan terakhir MU dengan klub-klub besar di English Premier League, mereka tidak bisa meraih kemenangan. Lawan Arsenal, mereka kalah di kandang sendiri, mereka draw di kandang Arsenal. Lawan City, mereka sudah draw, ya kan, tinggal nanti akan ketemu City lagi. Lawan Liverpool, mereka sudah draw, nanti mereka akan ketemu Liverpool lagi. Nah, jadi ini merupakan kesulitan tersendiri bagi MU pada saat mereka bertemu klub-klub besar. Kenapa kesulitannya? Karena memang taktiknya juga tidak fokus pada penyerangan. Taktiknya fokus untuk penguasaan lini tengah dan juga untuk mengawal pemain-pemain tim lawan dalam urusan mereka melakukan serangan. Jadi lini pertahanan ini diperkuat dengan menumpuk banyak pemain, termasuk juga beberapa pemain dari lini tengah. Salah satu kemampuan MU adalah untuk melakukan transisi cepat dari counter. Mereka adalah tim yang banyak mencetak gol melalui proses counter. Jadi ya, Ole menerapkan taktik konservatif seperti ini terus-menerus lawan klub-klub besar. Lawan Chelsea di pertemuan pertama juga berakhir dengan skor imbang kan 0-0. Tapi memang di game pertama musim ini antara kedua tim ini memang Chelsea yang bermain lebih defensif. Pada saat itu Chelsea masih dilatih oleh Frank Lampard. Chelsea sebaliknya, walaupun di bawah Tuchel dalam 9 pertandingan terakhir mereka belum terkalahkan, tapi mereka juga sulit dalam urusan mencetak gol. Karena form dari Werner belum membaik. Di game ini memang Werner tidak menjadi starter. Keputusan yang berani dari Thomas Tuchel. Tapi kita tahu bahwa Tuchel adalah pelatih yang berani. Karena itulah sekarang Chelsea belum terkalahkan sejak Tuchel melatih Chelsea. Total 9 game, banyak clean sheet, 7 clean sheet. Ya, paling tidak Tuchel sudah bisa membenahi the weakest point in Chelsea, yakni sektor pertahanan. Bagi MU, mereka juga belum terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Nah, bedanya bahwa MU sulit juga untuk menjaga agar gawangnya tidak kemasukan gol, ditambah juga mereka sulit untuk mencetak gol ke gawang tim lawan. Ya, kapan-kapan bisa sih mencetak gol 9-0. Tapi tahu-tahu nanti mereka bisa draw juga lawan tim lainnya. Kemasukan juga banyak gol. Contoh lawan Everton kan, skor imbang 3-3. Di line up dari kedua tim kita bisa perhatikan ada beberapa pergantian yang dilakukan oleh kedua pelatih di line up. Lebih banyak dilakukan oleh Thomas Tuchel karena memang ia masih mempelajari karakter permainan dari para pemain Chelsea. Cara para pemain Chelsea ini dalam urusan membangun serangan dan juga dalam urusan bertahan. Mendy, Cesar Azpilicueta, pilihan saya Christensen main, Rudiger, Callum Hudson-Odoi, Kante, penting sekali Kante bermain karena ada Rashford dan juga Bruno Fernandes. Kovacic ternyata bukan Jorginho, artinya juga Tuchel khawatir ya jika Jorginho ini nanti tidak bisa mengimbangi kecepatan para pemain MU yang bisa melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Ben Chilwell dipilih pemain yang tangguh, bukan Alonso. Hakim Ziyech, kemudian Mason Mount, Oliver Giroud, tidak ada ruang bagi Timo Werner, tapi Giroud ya otomatis main karena ia juga mencetak gol yang spektakuler lawan Atletico Madrid. From Manchester United, Martial tidak mendapatkan tempat sebagai starter. Mason Greenwood yang bermain dari awal dan Mason Greenwood nantinya memang diganti karena memang Mason Greenwood sulit juga untuk mengeksekusi peluang-peluang yang ia peroleh
untuk menjadi gol ya. Ini salah satu masalah juga bagi Manchester United bahwa performance dari Mason Greenwood jauh menurun musim ini, ditambah juga dengan jauh menurunnya performance dari Martial, maka itu MU kapan-kapan sulit mencetak gol dalam sebuah pertandingan padahal mereka sering mendapatkan banyak peluang. Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Daniel James, Daniel James mulai membaik permainannya. Jadi tentu Ole akan memilih James. Fred McTominay ini yang selalu saya jelaskan duet terbaik di posisi defensive midfield. Luke Shaw, Harry Maguire, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka dan David De Gea. Pasti Lindelof yang akan diturunkan karena Lindelof punya speed dan Lindelof juga sering melakukan high pressure ya hingga ke lini tengah pada saat memang ia tampil untuk duet dengan Harry Maguire di lini pertahanan. So how was the flow of the game? Menurut saya ini pertandingan seru. Memang ya tidak banyak peluang yang bisa diciptakan oleh kedua tim yang berbahaya di babak pertama. Chelsea banyak menyerang. Chelsea coba untuk mencetak gol lebih awal ya ke gawang dari MU, dan Mason Mount kita tahu coba memberikan umpan ke Giroud tapi bisa dihalau oleh Luke Shaw. Kemudian Callum Hudson-Odoi juga coba memberikan umpan ke Giroud tapi bisa juga dihalau oleh Lindelof. And MU also got a chance right setelah McTominay dilanggar oleh Mason Mount. Rashford mengambil tendangan bebas, bisa ditepis oleh Mendy. Tapi terus ada Greenwood di sana dan Callum Hudson-Odoi. Nah ini yang kita juga bingung kan, kena siapa dulu nih bola? Kena Greenwood dulu atau kena Callum Hudson-Odoi? Tapi setelah VAR check terlihat terkena Greenwood dulu baru kemudian terkena Hudson-Odoi. Nah kenapa tidak diberikan penalti? Kalau asumsi saya bahwa memang karena Callum Hudson-Odoi tidak mencegah Greenwood dalam urusan mencetak gol dan bola tidak langsung mengenai tangannya. Ya segala sesuatunya memang sulit diterima ya. Para pemain Chelsea juga tetap terfokus dalam membangun serangan. Mereka coba untuk menjebol gawang dari De Gea. Ada satu shot on target dari Chelsea yakni dari Hakim Ziyech. Umpan diberikan oleh Callum Hudson-Odoi. Setelah itu para pemain Chelsea coba terus-menerus untuk create chances tapi tidak ada yang bisa on target. Giroud hampir mencetak gol saat Callum Hudson-Odoi memberikan umpan tapi tidak connect ya ke umpan dari Callum Hudson-Odoi. Giroud coba melakukan diving header. Sayang sekali ya, padahal Chelsea menyerang total. Bagaimana dengan MU? Betul, MU coba untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Beberapa kali mereka coba lakukan itu. Ada satu kejadian, ya ini teman-teman perlu perhatikan nih. Ini poin penting, bahwa sejak Tuchel masuk, defense Chelsea ini bagus kan? Mereka sulit kemasukan gol. Dan mereka bisa mencegah para pemain tim lawan mencetak gol. Kenapa? Saya pernah jelaskan di salah satu konten saya tentang Chelsea, bahwa mereka saling mengcover dan terjadi. Coba teman-teman perhatikan, saya lupa menit keberapa tuh. Ya, Rashford melakukan serangan balik cepat dan di belakang ternyata hanya ada Kante dan Chilwell. Ada Greenwood, ya, sepertinya sedikit di belakang Chilwell. Rashford coba untuk memberikan umpan, tapi Chilwell bisa halau bola tersebut. Nah, ini yang maksud saya adalah saling mengcover. Ketika pemain-pemain yang berada di lini pertahanan ikut maju ke depan dalam membantu serangan dan mereka terlambat turun, perlu ada pemain lain yang menutupi kekosongan tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh para pemain Chelsea sepanjang pertandingan ini. Maka itu teman-teman perhatikan, ada juga peluang ya pada saat Bruno memberikan umpan ke Rashford. Terus tiba-tiba Kante masuk kan untuk mencegah Rashford melakukan shooting. Nah, itu yang namanya saling mengcover. Ini adalah perbedaan di antara Lampard dan juga Tuchel, bahwa Tuchel juga bisa membentuk permainan yang solid di lini pertahanan padahal timnya tetap menyerang untuk menjebol gawang dari tim lawan. Ya, salah satu kelemahannya adalah sulitnya Chelsea dalam urusan mencetak gol karena memang mereka belum ada striker predator lah istilahnya. Nah, MU sayangnya mereka punya kemampuan untuk mencetak gol, tapi di game-game away mereka lebih banyak bermain menunggu bola, baru kemudian coba untuk melakukan counter. So how was the second half? Second half tetap Chelsea kuasain permainan. Sayang Hudson-Odoi harus ditarik keluar karena cedera. Reece James masuk oke lah, not bad lah ya. Tapi tentu Callum Hudson-Odoi memberikan keunggulan bagi Chelsea pada saat memang Hudson-Odoi bisa melakukan pergerakan cepat, bisa juga mencetak gol, bisa juga melakukan cutting inside, tapi tidak dengan Reece James kan. Dan Ziyech hampir mencetak gol tuh ya. De Gea masih bisa menyelamatkan gawangnya. Umpan dari Chilwell. MU tetap berupaya untuk mencetak gol, tapi itu dia, sulit mereka untuk membuka pertahanan dari Chelsea. Betul ada chance dari McTominay ya, tapi coba teman-teman perhatikan, tidak ada Bruno ataupun Rashford yang mendapatkan peluang yang berbahaya. Rashford dapat satu peluang di dalam kotak penalti, tapi kita lihat tendangannya bisa dengan mudah ditangkap oleh Mendy. Jadi secara keseluruhan memang pertandingan ini dikuasai oleh Chelsea dan mereka lebih banyak mendapatkan peluang. Pergerakan-pergerakan para pemain juga lebih berbahaya. Beruntungnya
Ya, pertahanan MU ini bagus di game ini. Jadi mereka juga beberapa kali bisa melakukan blok antara Maguire atau juga Lindelof. Dan Luke Shaw dan juga Aaron Wan-Bissaka, coba teman-teman perhatikan, mereka betul-betul disiplin berada di belakang. Karena bahaya sekali jika mereka juga ikut maju ke depan. Hanya 1 atau 2 kali di babak pertama, hanya beberapa kali di babak kedua. Itu pun mereka berhati-hati agar tidak kecolongan pada saat Chelsea melakukan serangan cepat. Nah, saya kira bahwa permainan Ziyech di sini juga tidak mengecewakan ya. Ia coba juga untuk mencetak gol, ia coba juga untuk memberikan beberapa umpan yang akurat, tapi memang tidak mudah memberikan umpan tersebut pada saat para pemain MU fokus dalam pertahanan. Fred saya kira tidak perlu sebetulnya melakukan pelanggaran ke Mason Mount tersebut ya, cukup berbahaya, akhirnya ia mendapatkan kartu kuning. Tapi memang MU coba bermain ekstra agresif saat para pemain Chelsea coba menyerang ke pertahanan mereka. Timo Werner masuk, but still nothing change. Giroud ditarik, Pulisic masuk, tapi still nothing change karena kesulitan Chelsea itu dia dalam penyelesaian akhir. Ya, bisa jadi nanti Chelsea membeli pemain baru kan di bursa transfer musim panas, tapi secara keseluruhan permainan Chelsea lebih baik di pertandingan ini. Dan MU juga bermain dengan konsep permainan yang sama pada saat mereka bertemu klub-klub besar di English Premier League. Sayangnya, Ole masih belum berani menerapkan taktik menyerang pada saat MU lawan klub-klub besar. Jika bermain menyerang bisa jadi juga MU bisa meraih kemenangan kan, atau minimal mencetak gol. Banyak pertandingan MU lawan klub-klub besar mereka sulit mencetak gol alias gagal mencetak gol. Di sini saja saya akhiri konten keempat dari channel YouTube Bola Bung Bindar. Silakan berikan counter analisa kalian. Kalau dari kalian siapa man of the match? Kalau dari saya, man of the match-nya adalah De Gea karena ia melakukan beberapa crucial saves di pertandingan ini yang mencegah Chelsea untuk mengambil keunggulan di menit-menit awal atau meraih keunggulan di menit-menit awal. No hate, only football. Salam sepak bola.